Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengatakan bahwa ketika Allah betul-betul merahmati hambanya, menolong hambanya, mengkaruniai hambanya, pasti diberi kesempatan untuk berbuatlah, beribadah. Sekecil apapun Allah selalu memberinya kesempatan untuk berbuat. Berarti Allah itu masih memberikan rahmatnya, pertolongannya. Jadi ketika Allah itu sudah menutup pintu rahmatnya, Allah akan menutup semua pintu kebaikan, sehingga orang itu tidak sama sekali berbuat baik. Yang ada hanya menutupkan hawa nafsu dan kehendak diri. Jadi yang hadir di sini ya, sekecil apapun berarti Allah merahmati. Setidaknya ada hal kebaikan yang Allah berikan. Di hadapan Allah ya, tidak ada sesuatu yang gratis, semuanya dibalas oleh Allah. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya yang selalu dirahmati, yang selalu diberi kebaikan, yang selalu diberi kesempatan untuk berbuat amal. Amin ya Allah. Salam dan salam bagi masyarakat terus yang kali ini bukan yang namanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Dalam kehidupan kita ini, yang bertanya yang saya berkulit dalam Futhul Ghaib atau Fathur Rabbani, ada kriteria kita sebagai seorang ciptaan dalam meraih kehidupan ya, secara alam. Menurut beliau ya, kriteria itu dalam kehidupan kita sebagai hamba itu ada dalam capaiannya ada berapa jenis dalam mencapai kehidupan. Bukan yang saya belum dalam Futhul Ghaib. Satu itu secara alamiah, kedua itu secara hukum, ketiga secara batiniah, keempat betul-betul di atas birmati mayasa dengan rahmat Allah. Jadi ada 4 cara manusia mencapai kehidupannya. Yang pertama itu secara alamiah. Alamiah itu kalau bahasa psikoanalisis Sigmund Freud itu yang disebut ID, ego, super ego ya. Alamiah artinya manusia punya ID, gagasan, ego, kehendak diri ya, super ego, di pertutan egonya. Itu sebetulnya kalau dikaitkan dengan pemikiran Syekh Abdul Qadir dalam Futhul Ghaib itu namanya secara alamiah. Jadi ya alamiah banget gitu, orang punya keinginan hayang ya wudhu gitu, alamiahnya gitu. Kayak binatang pengen makan ya makan gitu, kayak pengen binatang buang kotoran ya buang kotor, itu kan alamiah namanya kan. Dan pencapaian manusia kalau di suku Dayak atau di pedalaman mungkin alamiah itu masih berjalan ya. Alamiah itu mungkin kalau suku-suku pedalaman gitu. Ya itu untuk kita secara manusia normal ya nggak boleh secara alamiah begitu saja, karena manusia antara manusia, sehingga walaupun itu pisang ya tumbuh di tanah ya bukan berarti punya Allah lalu kita ngambil seenaknya kan. Kalau secara alamiah berarti lah itu tumbuh di tanah ya kita berhak ngambil dong, itu punya Allah, itu namanya secara alamiah kan. Kita pisang punya tetangga ya itu kan punya Allah karena tanahnya punya Allah kan, gitu ambil aja kan, enggak punya Allah kan, itu kan secara alamiah namanya kan. Ya mungkin dulu, sekarang ya nggak bisa, harus ada hak sesama manusia kan. Mungkin tanah itu sudah dibeli kan, beda aturan. Kalau zaman dulu mungkin ya asal ada di tanah diambil, berarti punya Allah kan. Sekarang ya nggak bisa. Tapi kalau kitanya tinggalnya di hutan sih mungkin, di hutan sendiri gitu, tidak ada siapapun ya mungkin. Itu secara alami. Kedua itu secara hukum, itu artinya diperbolehkan menggunakan aturan hukum halal dan haram atau aturan negara. Itu cara capaian manusia antara hal halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Ketiga itu secara batiniah, walaupun halal belum tentu boleh.
Itu tingkatan ketiga secara batinnya. Manusia mengambil gerak hidupnya, tujuan hidupnya melalui secara batinnya. Batinnya itu melalui hal-hal yang sifatnya mistik, melalui hal-hal yang gaib, melalui firasat, melalui ilham, melalui ya batin itu. Ya, pencapaian hidupnya melalui batin. Kalau istilah di saya disebutnya SK. Hal-hal yang secara batin itu namanya SK. Ada hubungan langsung famang kana yarju liqa ar-rabbih. Jadi dari hasil likonya. Sehingga ada hak dan tidak hak gitu. Ya, contoh ya kita dagang ya memang hak secara hukum nggak ada masalah. Tapi secara batin belum tentu itu hak kita kan. Nah itu sudah makomnya kepada kewalian. Makomnya kepada kewalian. Kalau yang kedua secara hukum berarti makom manusia biasa. Gitu. Jadi dalam pencapaian hidup itu ada 4 makom ini. Satu makom alamiah dasar ya tadi. Sakumahayangna ya ambil aja gitu kan. Tumbuh pisang di tanah berarti punya Tuhan ya diambil gitu. Nah itu kan ada yang kayak gitu ya. Aliran itu masih ada ya. Yang dulu itu itu cara pencapaian secara itu nggak boleh. Karena ada hak sesama muslim atau hak antar sesama manusia yang digunakan. Kedua itu dengan menggunakan hukum, yaitu ya diperbolehkan. Hukum halal dan haram boleh dan tidak, sehingga terjadilah fikih dan usul fikih. Berarti secara umum itu ya. Secara umum kita dagang selama halal ya silakan, menurut negara, menurut agama boleh. Ketiga itu secara ilmu batin. Dia melakukan apapun, dia mengambil apapun, dia bertindak apapun sesuai batin. Perintah batin atau namanya sirullah. Atau bahasa gampangnya SK gitu. Saya sering menyebutnya di majelis ini SK. Atau ada yang nyebutnya firasat, atau yang nyebutnya ya kalau bahasa Nabi mungkin itu namanya apa ya? Keputusan dari Tuhan ya. Wahyu ya kalau ya, itu berarti ciri-ciri orang itu sudah mencapai kekasih Allah. Kalau sampai 3 tingkatan itu. Seperti tadi secara alamiah, secara hukum, secara batinnya itu namanya SK. Atau dari famang kana yarju liqa ar-rabbih, dari perjumpaan dengan Allah. Sehingga tahu keputusan Allah yang mana yang hak dan bukan hak. Bukan halal dan haram ya. Jadi nikah dengan perempuan lain itu secara fikih ya halal, boleh-boleh saja. Tapi secara hak belum tentu kan. Nah itu. Belum tentu juga. Itu namanya hak. Jadi secara batiniah lah. Makanya kenapa melakukan hal yang seperti batiniah makomnya jarang. Hanya secara syariat saja, yaitu halal dan haram. Padahal walaupun halal, kalau bukan haknya nggak bisa. Kalau makom batiniah. Hanya orang-orang yang menjalankan perdagangan ini bukan haknya, ya nggak boleh walaupun itu halal. Makanya itu sama dengan tidak takwa, melanggar aturan hak. Hukumannya berat juga. Ya masih misalkan dagang pisang goreng lah. Secara hukum kan halal boleh. Tapi secara hak kan tidak ada. Tetap juga akan dihukum karena makomnya sudah ma'rifat ya. Orang biasa juga tetap akan dihukum sama, cuman dia tidak terasa. Dihukumnya tidak akan maju, bangkrut, macet kan, karena menjalankan yang bukan haknya. Cuman dia tidak sadar itu dihukum gitu. Nah, ini yang terjadi. Apa-apa yang terjadi pada manusia, ma'asoba mim musibatin illa bidillah, itu pada dasarnya sih hukuman kebanyakan, Mas Yadi. Hukuman walaupun tidak tahu. Menikah yang bukan haknya secara hukum halal. Kan tidak menggunakan alamiah dasar, kan itu punya orang, ditikah kan, ada maharnya, ditanya sama orang tuanya kan, bukan alamiah dasar asal dipakai kan, kayak di hutan kan tidak kan, tapi pakai teori yang kedua, menggunakan ilmu hukum. Berarti yang kedua ya, halal dan haram, boleh ada orang tuanya mengizinkan 5 hari, ada wali, sah. Yang kedua secara hukum. Tapi secara hak, yakin gak secara batinnya itu hak istri kita? Nah ini, ketika tidak, maka Allah akan menghukumi. Nah itu contoh waktunya.
Karena yang ketiganya tidak lolos, yaitu tidak sesuai dengan hak, berarti melanggar ketentuan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata lapis-lapis ya kalau dipelajari. Jadi yang ketiga itu adalah kebiasaan para kekasih Allah, biasanya bergelar wali biasa. Yang ketiga itu, emang selain kekasih tahu gitu hak dan bukan? Tidak tahu, asal cantik, asal ganteng, asal bagus, asal ngerayu, asal loba pamerena langsung. Kan itu. Asal loba ngarayuna, loba papanggihna, geus. Kan belum tentu juga. Jadinya cinlok. Iya kan, karena sering ketemu aja kan. Tungtunya tidak akan lama aja kan cerai. Nah itu, karena melanggar ilmu hak. Berarti tingkatan yang ketiga. Ada tingkatan yang keempat, namanya rahmat Allah. Itu lebih tinggi lagi. Itu biasanya kepada wali badal. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Pada para nabi biasanya. Rahmat diraihnya dengan rahmat Allah. Ciri orang yang meraih rahmat Allah itu ternyata berat ya. Dia tidak punya keinginan dalam hidupnya. Dia tidak bisa menolak manfaat. Dan dia tidak bisa menolak madorot. Ya benar, rada berat juga ya. Dia tidak punya hasrat. Ibadahnya tidak ditunggangi dengan keinginan. Amalnya tidak ditunggangi dengan hasrat hidupnya. Asli, dia seorang betul-betul hamba Allah. Nah, itu puncak tertingginya seorang yang bermarifat. Makanya disebutnya wali badal. Bukan badal talqin ya, wali badal. Hanya dengan rahmat. Nah seperti itu katakan yang Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti bayi dalam tangan ibunya, seperti mayit dalam tangan yang memandikannya. Apakah seorang mayit punya kehendak saat itu, Mas Yadi? Tidak, ek disunat, ek diculik, ek dicokel, matana. Itu asli hidupnya dalam rahmat Allah. Sukanya dirahmati, dukanya dirahmati, banyak uangnya dirahmati, miskinnya dirahmati. Jadi tidak pengaruh orang kayak begitu. Miskinnya hayu, wis bokatan kuduwe, tak lakoni baca, bokatan kita wis kudu mengkenen. Ya, bisi kudu kieu na meureun. Dinikmati hidupnya. Dia tidak akan menyalahkan siapapun. Mungkin karena dosa saya ini, mungkin ya Allah kau merahmati aku dengan kesulitan. Akan indah aja. Di saat kayaknya juga dirahmati, akan bisa menggunakannya di jalan Allah untuk kebaikan umat dan dirinya. Itu ciri orang dirahmati. Bengarnya mangga, miskinnya mangga. Nah ketika itulah betul-betul Allah menurunkan rahmat kasih sayang dengan belayan kasih sayang, rahmat dan keriduannya. Seperti doa saya. Ya Allah, belailah kami dengan belayan kasih sayang, rahmat dan keridho. Itulah tingkatan yang keempat. Ya Allah, suapilah kami dengan suapan kasih sayang, rahmat dan keridho. Itulah doa yang keempat. Makom yang keempat itu. Jadi apa yang saya doakan dalam hijab itu adalah makom yang keempat. Makom dirahmati. Dari hizib yang ke-8 itu ya, belailah dengan belayan kasih sayang, rahmat dan keriduan. Suapilah kami dengan suapan kasih sayang, rahmat, naungilah kami dengan naungan kasih, dan tenggelamkanlah diri kami ke dalam lautan ilmu kasih sayang, rahmat. Dan itulah makom yang keempat itu di doa-doa itu. Artinya puncak tertinggi makom manusia ketika sudah dirahmati. Mati sekarang ya hayu. Ya mau mati keh heula. Pamajikan masih kolot keneh can paeh. Masih dimati keh pamajikan geus kolot can paeh. Nanti kalau istri saya mati baru saya mau mati. Ditawaran paeh moalekeun moal. Jiroba dosa. Alasanna teh gitu. Berjeng ek nyen dosa deui oge. Ketika
ketika saya ngomong, kalau nggak saya waktu saya dengan Bu Aziz itu di pos, mintalah kematian kalau betul-betul kau seorang yang sidik. Nah itu, mintalah kematian kepada Allah jika betul-betul kau orang yang sidik. Nah itu, minta itulah kalau orang yang benar-benar seperti itu, dia mampu akan minta mati kepada Allah. Betul-betul jika in kuntum shodiqin, jika kalian betul-betul benar, mintalah kematian. Nah, itu memang diujinya oleh itu, karena orang yang sudah begitu terserah. Wa may yahya wa mamati lillahi rabbil alamin, pada bolak-balik nyari-nyarinya kene kenyataan mah teu kitu. Iya kan? Kan Anda sudah bersumpah pada itu dengan di dalam doa iftitah kan, wa may yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenyataan teu seperti itu. Kita kembalikan ke asal. Jadi dalam meraih kehidupan orang itu ada 4 kriteria secara alamiah, hukum alam, asal suka ambil, itu nggak boleh. Kedua, menggunakan hukum boleh dan tidak, itu orang awam. Dagang nggak boleh kan? Oh, maling tidak boleh. Dagang nikah boleh, padahal bukan haknya. Ketiga, naik menggunakan ilmu hak, atau namanya istilahnya perintah batin. Nah, itu tingkatan ketiga, atau tingkatan yang ketiga itu sudah mulai tingkatan para wali itu tuh. Gitu. Sudah tingkatan para wali. Tingkatan keempat sudah betul-betul marifat, kewaliannya sempurna. Sudah wali badar. Bahkan sudah masuk ke golongan nabi. Tingkatan yang keempat itu ya, orang yang dirahmati. Sehingga orang yang dirahmati itu cirinya tidak punya keinginan. Diberi duka ya mangga, nu penting Allah ridho, kan? Diberi suka ya mangga, nu penting Allah ridho. Sehingga hidupnya tidak peduli akan susah dan senang, yang penting mahabbah kepada Allah. Makanya pantas Robiah Al-Adawiyah dulu ketika sakit, lalu didatangi oleh sultan, seorang sultan pemimpin saat itu, sampai membawa emas perhiasan 1 kantong. Ayo Robiah Al-Adawiyah, jangan kau sakit nih, bekal supaya jangan sakit, jangan meninggal, jangan sakit. Jika engkau sakit meninggal, aku kehilangan. Gitu. Kan aku butuh berkah, butuh rahmat dari orang-orang yang ahli ibadah. Jangan sampai sakit, jangan meninggal. Sampai seorang sultan begitu. Dia Robiah Al-Adawiyah sakit itu sampai dimodali lah supaya lamun jabat saku mageringna diberi loba duit langsung jagjag. Maksudnya gitu. Langsung cenghar gitu, langsung ingat kami ayam. Gitu. Tapi apa kata Robiah Al-Adawiyah? Hai Sultan, aku mencintai Allah dan Allah itu kekasihku. Sementara kekasihku menghendaki aku sakit, kenapa aku menolak apa yang kekasihku inginkan kepada aku? Aku tidak layak menolak apa yang Allah inginkan kepada aku. Sementara aku menyayangi Allah, Allah menghendaki aku sakit, ya aku ikuti. Karena bukti aku sayang kepada Allah. Nah itu contoh yang dirahmati, begitu. Ya dengan begitu aja ternyata berbalik malah sembuh ya, gitu. Karena menerimanya ini. Nah, ini. Karena semua juga diuji keimanan. Tapi dah kita bukan diuji keimanan sih, karena banyak dosa kita mah. Banyak dosa. Jadi apakah tidak malu gitu menolak apa yang kita sayangi? Kalau kita menyayangi seorang, apa menolak keinginannya Mas Edi? Tidak. Ya, mampu tidak mampu dipaksakan. Kenapa kepada Allah kita menolak gitu ya? Ya, kenapa harus menolak gitu? Diberi miskin saat itu ribut, padahal sehat mah lila, beunghar mah lila. Diberi susah saat itu ribut asa pangsang sarana. Nah, itu. Iya kan? Dikasih sehat lama puluhan tahun, dikasih sakit cuma berapa tahun sudah repot, padahal sembuhnya 50 tahun sudah. Kalau dikasih setahun sakit baru setahun udah repot gitu. Ya itulah. Jadi makom kita nanti kelihatan dengan tadi, dengan paparan tadi ya. Kita makomnya di mana?
Kalau secara hak dipakai secara benar dan tidak, berarti pakai hukum, berarti makom kedua, makom orang awam kan. Makom pertama itu secara alamiah, karep sorangan. Nah itu berarti kan makom jahiliyah ya. Halal dan haram teh hayangnya, yang penting mah eta nu Allah ambil aja. Setidaknya manusia itu pakai makom kedua, pakai makom hukum. Naik lagi ke makom ahli ibadah, para kekasih Allah, pakai ilmu hak atau perintah batin. Nah, perintah batin aja sekarang sudah jarang gitu, zaman sekarang jarang. Makanya kita nanya kepada ahli marifat, nanya kepada mursyid. Kata Imam Ghazali mengatakan mencari mursyid itu wajib hukumnya, karena tahu dohir batin dunia akhirat jiwa kalian. Maksudnya supaya tahu yang hak gitu, supaya tidak dihukum oleh Allah. Jarang orang mengatakan saya punya dosa, dagang halal kok, nikah halal, apa yang mesti dihukum? Padahal ada hukumnya gitu. Ketika tidak menjalankan sesuai haknya, cuman tidak sadar aja mereka dihukum. Apalagi terang-terangan melawan hukum gitu. Nah ini. Oke, silakan, ada yang ditanyakan.